saya juga pengen ngerasain diantar sekolah sama Bapak. Kalau ada apa-apa di sekolah, pengen yang datang itu Bapak. Saya kesini itu ada titipan amanah juga dari Pak Selamat Singapura. Iya, Nah, ini ada sedikit rezeki Neng ya, 200.000 dari Pak makasih. Semangat Selamat Singapura. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rena Nur Fatmalah Azahra di channel Mojang Gelis. Nah sahabat, di video kali ini kita akan berkunjung atau bersilaturahmi ke salah satu gadis desa, gadis yatim yang dimana ia ditinggalkan sama ayahnya sejak berumur 7 tahun. Dan sampai sekarang ia tidak mengetahui raut wajah sang ayahnya. Dan buat teman-teman, saya kesini tidak hanya tidak akan apa-apa gitu ya, hanya ingin menyampaikan titipan amanah dari hamba Allah Malaysia. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Ayo simak terus videonya sampai selesai dan ikuti saya terus. Nah teman-teman, kita sekarang lanjut aja berjalan untuk menemui garis desa tersebut. Mudah-mudahan ada gitu ya teman-teman. Dan kita sekarang udah masuk ke perkampungannya Neng tersebut. Kebetulan ini luar biasa. Di sini udaranya masih sejuk, anginnya kenceng. Wow. Terus ini jalanan pun masih alami teman-teman. Tanah ya, belum ada bebatuan ataupun cor. Nah, dan di depan saya ini ada rumah kosong. Mungkin ini pemiliknya meninggal ataupun bisa jadi dia pindah ke kota gitu ya teman-teman. Wah, ini di sini kok ada orang nih teman-teman. Oh, kita sapa dulu gitu ya, sambil nanyain gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa teman-teman. Kita di sini malah bertemu sama bidadari yang tersembunyi di pelosok pedesaan nih. Kalau boleh tahu, saya boleh mengganggu waktu sebentar? Boleh? Benar. Iya, Saya izin bertanya boleh ya? boleh. Kalau boleh tahu, ini itu nama kampungnya apa, Neng? Kampungnya Heeh. itu nama Kecamatannya? Kecamatan Kecamatan? Lemah Sugi. Oh, Kecamatan Masugi berarti Ya, betul ya, Neng ya? ya. Saya itu kesini mau nyari Neng Vika katanya. Saya kebetulan dapat informasi dari tetangga gitu ya. Iya, Di sini tuh ada salah satu gadis desa anak yatim, betul? iya. Nah, kalau Neng Vika itu yang mana? Tahu nggak? Saya sendiri. Oh, Neng sendiri. Iya. Oh. Wah, teman-teman, kebetulan nih kita ketemu di sini. Jadi saya nggak harus nyari lagi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Neng lagi apa di sini di rumah kosong sendirian gitu? Lagi merenung aja. Merenung kenapa? Ya lagi ingat Bapak. Oh, lagi ingat sama bapak. Suka merenung di sini sendiri gitu. Iya, Kenapa memilih sendiri di tengah hutan seperti ini? Apa nggak takut? enggak, biar tenang aja. Gimana? Biar tenang. Oh, biar tenang. Iya, teman-teman. Jadi emang di sini tempatnya enak banget gitu ya. Kalau misalkan untuk nenangin pikiran karena selain udaranya sejuk, terus di sini juga anginnya kenceng ya, Neng ya. Iya. Kenapa Neng nggak ke makam ayah atau gimana gitu, Neng? Malah ke sini gitu. Iya, soalnya jauh di sana. Oh, dari rumah itu jauh ke makam ayah makanya Neng. Tapi tiap minggu Gimana? selalu ke makam. Oh, selalu ke makam Iya, ayah Neng gitu. iya tiap hari Hmm, Jumat. gitu. Nah, kalau boleh tahu Neng siapa namanya tadi? Neng Tika Neng Pika ini usianya berapa tahun? umurnya 17. 17 tahun. Hmm, berarti udah dewasa juga ya? Udah Iya. siap untuk nikah belum? Oh, Belum. belum. Kirain udah pengen nikah gitu. Nggak apa-apa ya, Neng, ya, bercanda sedikit ya. Iya. Tapi kok dilihat-lihat Neng Pika ini kayak yang sedih gitu, kayak yang berkaca-kaca. Kenapa?
Ya lagi keingat sama bapak aja. Gitu. Terus sekarang nggak sekolah? Enggak, Kenapa? kan hari Minggu. Oh gitu. Jadi teman-teman saya kesini jadi lupa ingatan karena melihat Neng Pika gitu. Jadi Neng Pika itu sekarang tidak sekolah karena tanggal merah hari libur Iya, ya. Nah, Neng Pika, kalau boleh tahu nih, Neng Pika emang ditinggal sama bapak itu sejak usia berapa tahun? kayaknya sejak 1 SD sih. Kelas 1 SD. Ya 5 tahun, kira 6 kira-kira sampai 7 enam, mungkin ya. ya 6 7. 6 sampai 7 tahunan ya. Iya, Berarti Neng Pika benar-benar nggak inget raut wajah muka ayah Neng Pika? iya sedikit. Sedikit. Bahkan mungkin di waktu itu apa namanya? Neng Pika masih kecil gitu ya. Iya, Belum tahu apa-apa. Jadi wajar saja mungkin ya kalau misalkan agak lupa mungkin ya Neng ya. iya, Karena ditinggalnya juga teman-teman hampir 10 tahunan ya Neng ya. Yang sabar Neng Pika ya. iya, Sholatnya yang rajin, jangan lupa nanti didoakan bapaknya ya Neng ya. iya selalu. Hayu atuh ngobrolnya di sana aja. Oh ya Karena udah, ya ayo. karena di sini di hutan takutnya banyak yang lihat tetangga gitu. Oh gitu, takutnya dikira lain-lain gitu ya Neng ya. Iya, Oh ya udah, udah tuh, yuk. ayo Neng duluan. Hayu. Wah teman-teman luar biasa, ini kampungnya masih asri banget ya. Masih banyak rumah-rumah tradisional teman-teman. Ah punten. Wah ada warga juga. Masya Allah. Sini ada ini juga tuh. Neng, kalau boleh tahu ini tempat apa Neng? Tempat mandi Oh tempat sama mandi. sholat di sana. Oh ini musola ya. Iya, Wah teman-teman di sini luar biasa meskipun kampungnya kecil ya di tengah hutan tapi masih ada musola teman-teman di sini. Yang luar biasanya itu ini musola berdiri di atas kolam ikan teman-teman. Oh di sini juga ada tempat wudhunya luar biasa. Di mana kita Neng? Ke sana? iya di sana. Yaudah, yuk Neng duluan. Oh di sini dulu aja mungkin ya Neng ya. Iya di sini dulu. Oh yaudah Neng duduk. Wah luar biasa teman-teman. Di sini ada rumah tradisional. Mungkin ini milik siapa Neng? Uwa. Oh Uwa, saudara Neng gitu Iya kebetulan saudara. ya. Luar biasa teman-teman, rumahnya bagus sekali. Ini memang rumah tradisional zaman dulu ya, seperti di tahun 70-an teman-teman. Wah, Neng, gimana perasaan Neng tinggal di sini, betah? Alhamdulillah betah. Betah. Tapi kayaknya di sini warganya cuma sedikit ya Neng ya, Iya, penduduk kampungnya ya. ya cuma sedikit. Berapa kurang lebih Neng? Ada Berapa rumah gitu? 5 6 7 lah. 5, 6, 7 gitu. Iya. Antara 5, 6 dan 7 ya Neng ya. Nah, jadi teman-teman ini sekelilingnya benar-benar masih hutan dan ini bisa disebut kampung terpencil ya Neng ya. Iya. Nah, Neng Pika, kalau boleh tahu, Neng punya cita-cita nggak sekarang? Punya. Cita-cita Neng pengen jadi apa? Pengen jadi Apa? model. Oh model. Pengen jadi model teman-teman. Terus sekarang Neng sekolah di mana, di SMA atau SMK? SMA. SMA. Terinspirasi dari mana Neng pengen jadi model gitu? Ya kayak suka aja liatnya gitu. Oh suka. Tapi modelnya bukan kayak yang model yang terbuka gitu. Oh gitu, model hijab gitu. Iya.
Ya mudah-mudahan cita-citanya tercapai Neng ya, agar Amin. nanti Neng sukses dan bisa mengangkat derajat orang tua, terutama ibu yang masih ada gitu ya Amin. Neng ya. Selain itu masih ada nggak? Eh, ya selain itu pengen jadi pengusaha sukses. Kalau enggak, Gitu. Nanti kalau udah sukses jangan lupa sama orang yang seperti ini ya Neng ya. iya pasti. Mm-mm. Wah, Masya Allah teman-teman, cita-citanya sungguh mulia sekali. Kita doakan semoga Neng Pika cita-citanya tercapai ya Neng ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Neng Pika, kalau boleh tahu nih, eh, Neng Pika itu kalau misalkan ke sekolah jauh nggak? Jauh. Berapa kilo dari rumah ke sekolah? Hmm, gak tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi Neng suka jalan kaki atau gimana? Pakai motor dianterin Dianterin sama siapa? sama yang ada aja, yang ada motor gitu. Ojek gitu. Hmm, jadi teman-teman, Neng Pika ini setiap berangkat ke sekolah suka dianterin sama ojek. Pernah nggak jalan kaki ke sekolah? Enggak sih. Nggak pernah. Ya. Karena memang mungkin jauh ya. Iya jauh Naik banget. motor juga butuh waktu berapa menit, Neng? Sekitar 10. Sekitar 10 menit. Berarti jauh juga ya, teman-teman. Eh, 10 atau 8. 10 sampai 8 menit ya. Emang kemana sekolahnya? Ke SMA Bantar Ujung. Beda kecamatan berarti apa? Iya, Masih sama? beda. Oh, beda kecamatan. Kalau ini kecamatan Lemasugi. Iya. Oh, jadi teman-teman dia sekolah itu eh, dari kecamatan Lemasugi ke kecamatan Bantarujek gitu. Hmm, hmm. Yang sabar Neng ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Neng Pika itu bisa pakai motor nggak? Bisa. Bisa. Kenapa tuh nggak beli motor gitu? Enggak Hmm? ada uangnya. Oh, nggak ada uangnya. Tapi kalau misalkan nanti insya Allah ada yang mau ngasih rezeki gitu ke Neng, beliin motor gimana? Bersyukur banget. Pengen. Pengen. Ya berdoa aja Neng Pika Ya, ya. amin. Semoga nanti ada hamba-hamba Allah yang terketuk hatinya gitu ya Neng ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Neng Pika, nah kan ayah itu sudah meninggal ya, betul. Betul. Nah untuk kebutuhan Neng Pika sekarang dari mana? Ya dari dagang mama. Dari mama. Ya, Emang mama kerja atau gimana Neng? dagang. Jualan. Ya, Jualan jualan. apa? Ya biasa warung kecil-kecilan. Jajanan anak gitu. Iya. Hmm, emang apa namanya? Kalau misalkan jualan yang kayak mama gitu, itu seharinya bisa dapat berapa uang Neng? Ya lumayan sih. 50 sampai 100. 50 sampai 100. Itu belum sama modalnya ya? Belum. Oh, berarti kalau misalkan untungnya mah tidak kelihatan berarti. Ya tidak. Berarti 100.000 sampai 50.000 eh, itu untuk modal lagi, sisanya gitu. Iya. Hmm, Neng Pika kenapa nggak ikut jualan di sana kayak jualan seblak gitu, goreng-gorengan jajanan anak seperti basreng gitu? Kenapa? Nggak ada bakat. Gitu, Nggak ada bakat. gitu. Wah luar biasa teman-teman, pemberani nih bawa motor ke jalan kecil seperti ini. Oh, nggak ada bakat gitu. Iya. Kenapa? Bukannya coba gitu, Neng. Siapa tahu nanti ada rezekinya dari sana. Eh, belum berani mencoba. Belum berani mencoba. Mungkin nanti kalau misalkan udah keluar mas sekolah, Iya. insya Allah ya. Sekarang mah sibuk sekolah aku. Gitu. Apalagi kan Neng itu sekarang mungkin tinggal nunggu beberapa bulan lagi Iya. lulus sekolah ya. Betul. Betul. Hmm, Tapi eh, gimana nih perasaan Neng Pika ketika melihat orang lain sama bapaknya dianterin ke sekolah sedangkan Neng Pika enggak? Sedih. Sedih. Terus suka iri nggak kalau misalkan orang lain ada rapat di sekolah harus manggil orang tua,
bapaknya pada datang semua sedangkan Neng sama ibu gitu. Sedih banget lihatnya. Saya juga pengen ngerasain diantar sekolah sama bapak. Kalau ada apa-apa di sekolah, pengen yang datang itu bapak. Gitu. Iya, Tapi mungkin mau gimana lagi? iya Neng mungkin. Pika sekarang harus belajar ikhlas mungkin ya. Iya. Tapi Neng, kalau misalkan sekarang Bapak masih ada, Neng pengen ucapin apa sama Bapak? Pengen ucapin terima kasih aja kalau masih ada bapak. Terima kasih selalu ada buat saya gitu. Terus juga gimana ya, ada ngejelasinnya. Gimana? Ya intinya mungkin pengen ucapin banyak-banyak terima kasih mungkin ya. Iya, Karena mungkin kalau misalkan tidak ada Bapak, Neng pun kayaknya tidak ada di dunia ini mungkin ya Neng ya. iya. Yang sabar Neng Pika ya. Kalau boleh tahu sekarang udah punya pacar belum? Belum. Nah bagus, jangan dulu pacaran Neng ya. Iya, Nanti kalau misalkan udah jodohnya mah langsung aja nikah, jangan pacaran siap. ya. Iya. Punya target gak di usia berapa gitu Neng Pika pengen apa namanya menikah? Belum kepikiran ke sana sih. Belum kepikiran ke sana. Tapi mungkin kalau misalnya ada jodohnya mah gas aja mungkin ya. Gas aja. Gas kemana ini tuh Neng? Tapi pengennya sih pengen cari pengalaman dulu baru. Gitu, kerja dulu gitu. Iya, Udah ada pikiran dari sekarang nanti kalau misalkan lulus sekolah mau kerja kemana? udah. Kemana? Pengennya di Bandung sih. Kerja apa? Apa aja. Emang Neng apa namanya tahu ke Bandung, kerja di Bandung itu dari siapa? Dari Apakah kakak. rekomendasi dari teman atau Dari dari kakak. siapa? Rekomendasi dari kakak. Oh dari kakak. Nah Neng, pernah ngerasain nggak gini nih, ketika Neng dulu waktu Bapak masih ada gitu ya, pengen apa-apa itu kan tinggal minta. Iya, Sedangkan sekarang kan harus apa namanya sabar dulu gitu. iya. Pernah? Pernah. Gimana perasaannya itu? Sedih kalau saya selalu ngebayangin ya kalau Iya. sekarang ada bapak gitu ya. Kan teman-teman aku juga kalau mau pengen itu, pengen ini selalu diturutin sama bapaknya. Iya. Kalau aku masih ada bapak gitu sah, pasti saya juga diturutin gitu sah. Gitu. Iya, tapi takdir. Iya. Yang sabar Neng Pika ya. Iya. Neng Pika, kalau boleh tahu sekarang ada perbedaan nggak waktu Bapak masih ada terus sekarang nggak ada gitu? Ada. Apa? Ya perbedaan suasana. Gimana? Suasananya aja. Suasananya berbeda. Yang biasanya gimana? Yang biasanya aku selalu dimanja gitu. Sekarang mah nggak ada yang Gitu. memanjai. Apalagi kan anak perempuan itu apa namanya paling dekat itu biasanya sama bapak ya. Iya. Kalau anak laki-laki ke ibu biasanya seperti itu ya. Betul. Iya, betul. Hilang semangat nggak kalau apa semenjak bapak nggak ada gitu? Ya hilang. Tapi harus tetap semangat walaupun. Tapi apa namanya dulu itu bapak meninggal karena apa nih? Sakit atau gimana? Sakit. Sakit apa? Sakit apa ya? Lupa. Lupa. Nah teman-teman bahkan Neng Pika pun sampai lupa dulu bapaknya meninggal karena apa. Memang Neng Pika ini ditinggalnya sejak kecil katanya. Yang sabar Neng Pika ya. Ya. Saya mohon maaf nih bertanya-tanya terus tentang bapak gitu. Gak apa-apa. Nggak marah? Enggak. Dimaafin nggak? Dimaafin. Mau dimaafin. Padahal ini kan belum lebaran gitu ya. Iya, gak apa-apa. Jadi teman-teman kita ajak bercanda sedikit gitu ya karena kalau misalkan kita tanya-tanya terus tentang bapaknya takutnya Neng Pika itu sedih terus teringat kembali gitu. Jadi mohon maaf ya Neng ya. Ya gak apa-apa. Nah Neng Pika
Neng Pika sekarang suka bekal ke sekolah? Suka. Pernah nggak bekal ke sekolah gitu, uang gitu? Pernah. Terus gimana dong? Kan sekolah itu dari pagi sampai sore. Tapi kan selalu bekal nasi. Gitu. Sama temen nasinya gitu ada? Iya. Jadi teman-teman udah kebiasaan yang namanya di kampung itu kalau ke sekolah kalau ada uang bekal, kalau misalkan nggak ada ya udah bekal nasi aja gitu ya Neng ya. Iya. Nah besok itu kan hari Senin masuk sekolah gitu kan. Iya. Nah Neng Pika untuk besok bekal ke sekolah ada nggak? Gak tahu, nggak ada kayaknya. Gimana? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kok bisa bilang nggak tahu, kenapa? Kan itu dari mama. Kalau Oh mama gitu. lagi nggak ada, ya udah nggak ada. Oh jadi tidak bisa memprediksi ya? Iya. Karena memang jualan itu kan ada untung, ada rugi juga ya Neng ya. Iya. Yang sabar Neng Pika ya. Neng Pika, dan saya juga kesini itu tidak ada maksud lain. Saya kesini itu ada titipan amanah juga dari Pak Selamat Singapura. Iya. Nah ini ada sedikit rezeki Neng ya, 200.000 Makasih. dari Pak Selamat Singapura. Makasih. Iya. Nanti jangan lupa doakan setelah Neng Pika sholat ya. Amin. Tapi kalau boleh tahu Neng Pika rajin nggak sholatnya? Insya Allah rajin. Insya Allah, iya jangan bolong-bolong. Iya. Siap. Karena sholat itu tiang agama ya. Jadi kalau misalkan Neng Pika meninggal, nanti kan yang ditanya, yang dihisab sholatnya dulu gitu. Iya. Neng Pika sekarang mau kemana? Nggak kemana-mana di rumah. Mau di rumah aja, mau pulang gitu. Iya. Nah mungkin karena ini waktu sudah sore, takutnya saya mengganggu Neng Pika. Jadi saya sekarang mau pamit. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Semoga bermanfaat uangnya ya. Iya, amin. Untuk besok juga ada untuk bekal ke sekolah. Ya udah, mungkin saya permisi ya Neng ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk bersilaturahmi ke gadis desa anak yatim yang tinggal di pelosok pedesaan dengan kehidupannya yang banyak prihatin sekali telah selesai. Terima kasih yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya, terutama untuk Pak Selamat yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk gadis desa anak yatim tersebut. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika konten ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe, dan share juga ke berbagai media yang teman-teman punya. Nah mungkin segitu aja dulu, karena ini waktu sudah sore. Saya mau mengantarkan titipan amanah ke kampung yang lain. Jadi saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.